Sebelum kita duduk, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan yang saya khotbahkan pada hari ini. Mari kita membuka daripada Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama, dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kita membaca ayat ini tidak bergantian tetapi membaca bersama-sama. Efesus pasal pertama, dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Mari membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, iya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilampahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertiannya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena ini adalah hari yang khusus. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang berbakti. Dan kami berdoa supaya betul-betul yang terbaik kami sudah mendapatkan dari Tuhan. Dan biarlah kami juga yang terbaik dari diri kami juga persembahkan untuk Tuhan. Supaya seluruh daripada keseluruhan hidup kami hari ini sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dari awal sampai selesainya. Dan khususnya firman yang hidup menguatkan, mengarahkan seluruh hidup kami. Terima kasih atas berkat yang Engkau beri bagi umat-Mu yang berbakti di tempat ini maupun berbakti di tempat-tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang memperkenankan hati Tuhan dan memberkatinya dari awal sampai selesainya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum saudara duduk, sekarang ini jemaat membaca ayat yang sama. Efesus 1 dari ayat 5 sampai 9, sekali lagi jemaat yang membacanya. 1, 2, iya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada hari ini saya berbicara mengenai berkat terbesar yang Tuhan karuniakan buat umat manusia. Kalau kita berbicara mengenai berkat, kenapa saya memakai istilah terbesar? Berarti ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terbesar. Kenapa saya mengatakan berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Karena ada berkat yang sementara selama kita hidup di bumi ini. Tetapi pada waktu kita berbicara berkat terbesar itu di dalam kekekalan. Tidak bisa hilang, tidak bisa diambil atau hilang daripada diri kita. Karena di dalam Alkitab mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tetapi hilang nyawamu, apa artinya? Jadinya saudara-saudara, setiap kita sebagai orang Kristen saya mengharapkan dengan penuh pengertian, tidak ada penyebab kita mencintai Tuhan kecuali kita mengerti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, saya ingin menjelaskan bagi setiap kita, banyak salah pemahaman di dalam kalangan orang Kristen karena mereka berpikir keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma dan itu kita kurang menghargai di dalam hal ini. Bukankah banyak yang kita pernah dengar, enak saja tuh orang Kristen,
percaya kepada Yesus, masuk ke surga, tidak berbuat apa-apa, itu kesalahpahaman yang besar, saudara-saudara. Bagi kita semua, keselamatan itu dikerjakan. Amin, saudara. Kalau kita tidak memahami keselamatan dikerjakan, itu kita hanya menganggap enteng dengan mudah yang namanya keselamatan itu terjadi. Tetapi kalau kita memahami pekerjaan keselamatan, tidak ada yang paling berat yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan penciptaan. Penciptaan itu indah, tetapi penebusan itu yang terbesar, saudara-saudara, di dalam hidup ini. Kenapa terbesar? Karena Allah Bapa meninggalkan surga yang paling mulia. Dan pada waktu dia datang ke bumi ini, dia mengatakan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah. Jadinya saudara-saudara, harus kita memahami. Tanpa kita memahami, keselamatan itu dikerjakan. Keselamatan itu betul-betul diberikan Tuhan secara pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Dan dia mengalami kehidaan itu sendiri. Barulah kita betul-betul menghargai apa itu keselamatan. Jadinya saudara-saudara, saya katakan tadi, anugerah terbesar itu adalah tidak bisa diambil daripada kita. Kalau saya berbicara, saudara-saudara, mengenai Tuhan itu adalah pemberi berkat. Semua orang diberkati Tuhan. Amin, saudara? Jangan kita berpikir hanya orang Kristen yang diberkati Tuhan. Semua orang diberkati Tuhan karena dia sumber pemberi berkat. Tetapi berkat itu ada lapisannya. Orang lain, dia menerima Tuhan, mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, dia diberikan berkat Tuhan. Tetapi kita di dalam Kristus lebih besar daripada siapapun. Dan itu kenapa saya memakai istilah, kenapa anugerah terbesar. Karena ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terbesar. Jadinya saudara-saudara, minta tolong tayangkan mengenai anugerah secara umum. Saya memberikan dua macam pengertian anugerah, saudara-saudara. Yang paling mengerti anugerah itu adalah Bapa anugerah. Ya, dia betul-betul mengerti anugerah, jadinya dia betul-betul mau ada hati pelayanan. Ini anugerah umum, minta tolong tayangkan semua. Saudara-saudara, pada waktu kita mengatakan Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu baik berarti semua orang Tuhan berkati. Ya. Jadinya anugerah ini adalah anugerah umum, berarti semua orang, tidak ada yang terkecuali. Itu dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Saudara membaca ayat ini. 1, 2, iya. Orang yang benar dan tidak benar diberkati Tuhan secara berkat alamiah. Ada orang yang bukan percaya kepada Tuhan tetapi pintarnya luar biasa. Dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai kesehatan, dia akui dan tidak akui pun itu pun pemberian dari Tuhan. Jadinya saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua berkat itu dari Tuhan. Tetapi ada yang namanya berkat terbesar yang tidak dimiliki semua orang. Semua manusia ciptaan Tuhan. Dan kalau manusia ciptaan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Tetapi tidak semua ciptaan Tuhan adalah anak Tuhan. Perhatikan dengan baik. Semua orang adalah ciptaan Tuhan. Tetapi tidak semua orang ciptaan Tuhan adalah anak Tuhan. Kalau sudah ciptaan Tuhan mendapatkan berkat. Tetapi kalau saudara anak Tuhan, itu adalah terbesar yang tidak pernah akan dialami siapapun di luar Kristus. Jadinya Kristuslah berkat terbesar bagi setiap kita. Kenapa disebut khusus? Karena tidak semua orang. Saudara-saudara, kasih Tuhan dalam kualitas. Yang pertama tadi, kasih Tuhan di dalam kuantitas itu adalah semua orang.
Kita kembali kepada teks kita. Saudara membaca sekarang Efesus pasal 1 ayat 5. Perhatikan kata kasih Tuhan. Jadinya anugerah umum kita melihat kasih Tuhan, anugerah khusus kita lebih lagi melihat kasih Tuhan. Saudara baca Efesus 1 ayat yang kelima, perhatikan kata kasih Tuhan. Saudara membacanya Efesus 1 ayat 5. 1, 2, ya. Jadinya saudara-saudara, semua orang yang hidup di bumi ini diberkati Tuhan. Alam, matahari, segala sesuatu, alam ini dicipta Tuhan untuk manusia. Tetapi manusia dicipta Tuhan untuk Tuhan. Jadinya saudara-saudara, apa yang ada di alam manusia lebih tinggi daripada alam. Tetapi manusia yang berdosa lebih mencintai alam daripada mencintai Tuhan. Amin, saudara-saudara. Manusia lebih tinggi daripada alam. Alam ini dibawa manusia, tetapi banyak manusia mencari terus apa yang ada di alam ini. Saya belajar daripada pendeta Stephen Tong. Kenapa terbesar itu adalah berkat yang secara khusus. Saudara perhatikan, ini adalah Allah, ini adalah manusia, ini adalah alam. Ini urutannya. Allah, manusia, alam. Karena alam dicipta Tuhan untuk manusia. Manusia dicipta Tuhan untuk Tuhan. Tetapi pada waktu manusia sudah berdosa, posisi ini terbalik, bukan? Menjadi terbalik. Manusia lebih mencintai apa yang ada di alam daripada Tuhannya. Jadinya saudara-saudara, saya ulangi kalimat tadi. Setiap ciptaan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang ada di alam itu sementara. Coba saudara. Saya di sini ada uang paling sedikit ada 500.000 rupiah. Paling sedikit. Saya sedikit menguji kepada saudara ya. Siapa di antara kita bisa mengungkapkan alam, tetapi mulutnya terbuka, saya kasih 500.000 kalau saudara bisa. Coba ucapkan alam tetapi mulut terbuka. Saya kasih 500.000. Kalau saudara tidak bisa, saudara yang kasih kepada saya. Coba ucapkan alam, pasti mulut tertutup, bukan? Dan inilah bijaksana daripada Tuhan kepada Pak Tong. Dia mengatakan, jangan mencintai apa yang di alam. Karena alam ini tertutup, ada akhirnya di alam ini. Kita menikmati segala berkat di bumi ini sementara. Kalau engkau sudah mati, engkau mau ke mana? Bukankah berkat terbesar adalah dari surga? Bukan apa yang di bumi ini? Jadinya saudara-saudara, yang kedua, coba ucapkan Allah. Pasti mulut saudara terbuka, bukan? Segala sesuatu yang diberikan Allah itu kekal selama-lamanya. Apa yang ada di alam, ada batas waktu. Kita tinggalkan bumi ini. Berakhir, tertutup. Tetapi apa yang ada di dalam Allah itu kekal selama-lamanya. Allah berarti terus menerus. Jadinya saudara-saudara, kita melihat di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah umum secara kuantitas, semua orang dicintai Tuhan secara kuantitas. Tetapi secara anugerah khusus hanya umat pilihan Tuhan. Kenapa umat pilihan Tuhan? Karena tidak semua orang yang dicipta Tuhan adalah menjadi anak Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, itulah berkat terbesar. Karena setelah kita tinggalkan bumi ini, kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Itu berkat terbesar yang kita punya di dalam hidup ini. Sobat, saudara, kenapa saya mengatakan berkat terbesar adalah di dalam diri Yesus Kristus? Kelahiran Kristus tidak untuk semua orang. Saya mau bertanya saudara-saudara, kalau kita merayakan seluruh perayaan di bumi ini, bukankah lebih banyak yang merayakan Natal? Engkau Kristen, non-Kristen merayakan Natal, bukan? Tetapi yang terbesar bukan kelahiran Kristus, tetapi kematian Kristus. Bagi kita sebagai orang Kristen, hari teragung, hari terbesar adalah kebangkitan Kristus dari kematian.
Ada orang percaya Yesus dilahirkan. Tetapi tidak semua orang yang percaya Yesus dilahirkan percaya Yesus itu mati dan bangkit. Betulkah saudara-saudara? Kalau saudara percaya Yesus itu mati dan bangkit, tidak mungkin saudara tidak percaya Yesus itu dilahirkan. Tetapi orang yang percaya Yesus dilahirkan, belum tentu percaya Yesus itu mati dan bangkit. Jadinya kenapa berkat terbesar adalah di dalam Kristus. Yesus Kristus dilahirkan untuk kita. Yesus Kristus mati untuk kita. Yesus Kristus datang untuk kita. Amin saudara. Jadinya percayanya gereja reform atau doktrin reform, keselamatan tidak mungkin hilang selama-lamanya. Amin saudara. Kalau engkau dan saya dilahirkan di dalam pekerjaan Tuhan, berarti tidak ada yang di tengah-tengah kehilangan keselamatan. Karena Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan Yesus datang untuk kita kedua kalinya. Jadinya tidak ada yang hilang. Semua orang yang di dalam Kristus itu. Kematian Kristus, saudara-saudara, perhatikan tadi. Oke, baca dulu Matius 1 ayat 21. Kalau kematian Kristus adalah untuk umatnya. Istilahnya adalah untuk umat pilihannya. Nanti perhatikan daripada kematiannya hanya untuk dombanya. Berarti umatnya sama dengan domba. Dombanya itu sama dengan umat. Jadinya saya ulangi. Kelahiran Kristus, tidak semua menerima kelahiran Kristus. Ada yang menerima kelahiran Kristus tetapi tidak percaya menerima kematian Kristus. Ini satu paket. Seluruhnya, Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan Yesus datang untuk kita. Itu adalah berkat terbesar yang bagi kita sebagai orang Kristen. Jadinya saudara, baca dulu Matius 1 ayat 21. Mungkin hari ini saya tidak berkhotbah sepenuhnya, tetapi sekaligus ada satu pengajaran supaya kita lebih memahami apa itu doktrin keselamatan. Saudara baca Matius 1 ayat 21. Saudara membacanya 1, 2, iya. Perhatikan, Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya. Perhatikan kata umatnya. Untuk umatnya. Banyak orang tidak menerima kelahiran Kristus. Kedua, kematian Kristus. Saudara baca ayat 11 khususnya, nanti kita bedakan dengan ayat 26. Oke, ayat 11 dulu. Yang di atas. Saudara membacanya 1, 2, iya. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan untuk semua orang. Hanya untuk domba atau umat pilihannya. Buktinya, diteruskan ayat 26. Saudara baca ayat 26. Ini perkataan Yesus Kristus. Saudara baca 1, 2, iya. Yesus berkata-kata kepada orang mendengar dia, kamu tidak percaya kepadaku karena kamu bukan umat pilihanku. Atau bukan domba-dombaku. Jadinya saudara-saudara, ini satu paket kelahiran Kristus untuk kita. Kematian Kristus untuk kita, kedatangannya kedua kali untuk kita. Jadinya saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya tidak perlu ditakutkan. Bukankah banyak orang yang takut kalau Tuhan datang kedua kalinya? Datang kedua kalinya itu menakutkan bagi orang yang bukan percaya. Tetapi kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya itu sangat mulia kepada kita yang umat tebusannya. Baca ayatnya yang Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saudara membacanya 1, 2, iya. Kalau kita anak Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Amin, amin saudara.
Tidak ada orang Kristen dibuang ke neraka. Tidak ada. Tetapi saya ingatkan, tidak semua yang di dalam gereja adalah anak Tuhan. Saya ulangi kalimat ini, saudara, jangan tersinggung dengan kalimat ini. Tidak semua orang yang di dalam gereja adalah anak Tuhan. Tetapi kalau saudara, atau istilah lain, tidak semua orang yang di dalam gereja adalah di dalam Kristus. Itu lebih tepat. Tetapi kalau sudah di dalam Kristus, harus saudara di dalam gereja. Pernah sudah dengar, anak ini dilahirkan di keluarga Kristen, dibesarkan di gereja, tetapi pada waktu pacaran dengan non-Kristen, dan kemudian pada waktu nikah pindah ke agama lain, dia tidak mengerti apa itu kekristenan. Kalau saudara mengerti apa itu kekristenan, tidak mungkin saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ada pejabat-pejabat tinggi, supaya mereka dipromosikan, mereka tinggalkan iman Kristen, beragama lain, supaya mendapatkan kuasa ini. Mereka di dalam gereja tetapi belum tentu di dalam Kristus. Saya ulangi saudara-saudara, kekayaan tidak salah. Itu berkat Tuhan. Tetapi kalau engkau menggantikan kekayaan dengan Kristus, itu kesalahan yang fatal. Karena kekayaan terbesar yang kita miliki adalah Kristus. Amin. Kekayaan terbesar bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Itulah pekerjaan atau berkat terbesar. Jadinya saudara-saudara, saya ulangi kalimat tadi. Banyak orang Kristen salah memahami, kita diberikan keselamatan, puji Tuhan, percaya langsung masuk surga. Itu betul, tetapi kita betul nggak memahami apa yang Yesus Kristus perbuat untuk kita. Harus kita memahami itu. Memang kita mendapatkannya secara cuma-cuma, tetapi Yesus bekerja untuk keselamatan kita. Kalau kita mengingat apa yang Yesus Kristus kerjakan untuk kita, kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Karena kita mengerti bagaimana dia menderita untuk kita. Saudara-saudara, pada hari ini kita melihat deskripsi daripada penebusan Kristus. Apa yang Yesus Kristus kerjakan dalam penebusan harus kita mengingat dulu. Pada waktu kita jatuh di dalam dosa karena Adam, bukan Adam ini. Ini Adam yang sudah baik. Ya, saudara-saudara. Jadinya saudara-saudara, karena dosa itu mengikat kita. Karena kalau dosa itu mengikat kita, dan iblis atau dosa itu lebih kuat daripada siapapun. Amin, saudara. Kita tidak bisa dilepaskan oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita daripada dosa itu. Saudara terikat, dan saya terikat. Kita butuh dilepaskan. Untuk dilepaskan, Yesus Kristus harus diikat. Amin, saudara. Harus kita mengingat. Kita yang diikat, baru bisa dilepaskan. Karena Yesus diikat di atas kayu salib supaya kita dilepaskan. Mengerti secara paradoksnya, saudara? Kita diikat dan kuasa Kristus di atas kayu salib berkuasa hanya kepada orang yang mengikat. Itu adalah kuasa daripada dosa itu. Saudara baca daripada Galatia 1 ayat dan 4. Supaya kita mengerti, kita dulu diikat oleh dosa dan kematian Kristus di atas kayu salib, barulah kita dilepaskan. Oke, saudara membacanya 1, 2, iya. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dosa. Tidak apapun, hanya kematian Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi perhatikan saudara, terikat, yang terikat baru bisa dilepaskan. Itu tidak mudah, karena itu dikerjakan. Yang kedua, saudara-saudara, kita diperbudak. Kalau kita diperbudak, berarti kita dimerdekakan. Kata budak dan kata dimerdekakan, budak diperbudak oleh kemauan orang lain. Masih mengingat saudara-saudara Indonesia diperbudak 400 tahun lebih? Berarti kalau diperbudak berarti dikuasai negara yang lain. Kemauan negara lain
Belanda, itu yang dilakukan orang yang diperbudak. Jadinya saudara-saudara, istilahnya dulu kita diperbudak. Apa yang dosa mau, apa yang si setan mau, kita itu adalah melakukannya. Tetapi pada waktu Yesus Kristus datang memerdekakannya. Saudara, saya mengingatkan bagi setiap kita. Dan saudara-saudara mungkin yang tidak mengenal saya, mungkin kalau lihat saya di sini, kalau saya tidak katakan, mungkin saudara berpikir yang berkhotbah di depan saudara itu orang Batak, karena memang suaranya juga kencang gitu saudara-saudara ya. Mungkin yang tidak mengenal saya, mereka berpikir saya bukan orang Filipina. Saudara-saudara, sama-sama perjuangan Indonesia dengan Filipina. Filipina diperbudak oleh Spanyol selama 400 tahun lebih. Supaya orang Filipina dimerdekakan, ada pahlawan-pahlawan memberikan darah mereka, nyawa mereka, supaya dilepaskan. Saudara-saudara, Indonesia setiap kali mengingat 17 Agustus, harus kita ingat, Indonesia merdeka karena ada orang-orang pahlawan yang menyerahkan nyawa mereka untuk membebaskan Indonesia. Amin, saudara-saudara. Jadinya kita menghargai, kita berbicara merdeka secara fisik. Tetapi yang kita berbicara diperbudak oleh dosa, hanya dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadinya dulu apa yang dosa mau, apa yang si setan mau yang kita lakukan. Sekarang kita dimerdekakan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Untuk kita dimerdekakan apa? Yesus Kristus rela dibunuh supaya kita merdeka. Saya percaya setiap kali saudara-saudara pergi ke KKR regional. Dan saya mengharapkan yang pergi KKR regional bukan karena hanya jalan-jalan saja. Itu kedua, hal yang kedua. Tetapi kalau kita pergi KKR regional, yang terutama, saya dulu diperbudak oleh dosa. Dan sekarang saya dimerdekakan, diselamatkan. Sekarang ini saya datang ke tempat itu supaya mereka mendapatkan apa yang saya dapat. Jadinya saudara-saudara, harus kita melihat. Baca sekali lagi daripada Roma 6 ayat 18. Saudara membaca 1, 2, iya. Jadinya diperbudak baru ada merdeka. Dimerdeka karena ada yang mengorbankan buat kemerdekaan. Kita terikat karena yang mengikat lebih kuasa daripada manusia. Hanya Tuhan yang berkuasa yang bisa melepaskan dari ikatan itu. Dan ketiga, kita dulu dikuasai dunia yang gelap, tetapi kita sekarang sudah di dunia yang terang. Tolong membaca daripada Kolose 1 ayat 13 dan 14. Dikuasai di dunia kegelapan, sekarang sudah di dalam dunia terang. Tetap jadinya orang Kristen itu sudah terang-terangan. Amin. Kita adalah terang dan garam. Amin, saudara-saudara. Dikuasai dunia kegelapan, sekarang dipindahkan ke dunia yang terang. Saudara membaca Kolose 1, 13 dan 14. Jemaat pembacanya, 1, 2, iya. Untuk kita dipindahkan daripada dunia kegelapan untuk masuk ke dunia yang terang. Memang saudara-saudara salah satu paradoks di atas kayu salib. Saudara-saudara lihat ada beberapa paradoks di atas kayu salib. Paradoks di atas kayu salib salah satunya itu adalah apa? Yesus mengatakan apa? Akulah terang. Tetapi saudara-saudara tahu yang terjadi? Saya mau tanya. Saya mau uji jemaat GRI Karawaci yang saya percaya sudah lebih pintar. Karena sudah 20, berapa? Sudah 28 tahun ya. Ya, sudah 28 tahun. Saya mau tanya, berapa jam Yesus Kristus di atas kayu salib? Kadang-kadang kita berpikir gak terlalu penting ya itu berapa jam. Yang pentingnya dia disalib. Penting saudara-saudara supaya saudara tahu berapa lama Yesus menderita di atas kayu salib. Saya mau tanya, berapa jam Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib?
tolong yang tahu suara yang lebih keras. Tetapi kalau tidak yakin suaranya lembut-lembut, saudara-saudara. Tetapi kalau yakin suaranya pasti keras. Berapa jam Yesus di atas kayu salib? 6 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan saya mau bertanya, 12 siang hari itu apa yang terjadi? Kegelapan. Dia mengalami kegelapan sampai kematiannya. Jadinya sangat paradoks. Yesus datang ke bumi ini sebagai terang, tetapi Yesus mengalami kegelapan karena kematian Kristus adalah untuk kita. Amin, yang hidup di dalam kegelapan supaya kita melihat terang. Yesus mengalahkan kegelapan itu, kegelapan kuasa dosa, supaya kita dipindahkan dari dunia yang terang. Yesus sebagai terang mengalami kegelapan. Juga salah satu paradoksnya, bukankah Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak lagi haus? Perkataan Yesus Kristus salah satu di atas kayu salib, aku haus, bukan? Ini paradoks. Yesus bilang kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air, kamu tidak haus. Kenapa di atas kayu salib dia mengalami kehausan? Tidak ada tempat yang paling haus yang akan didatangi manusia, itu adalah neraka. Yesus mengalami penderitaan di neraka supaya kita tidak mengalami neraka. Dan saya percaya sepenuhnya, saudara-saudara, orang yang mengerti apa kematian Kristus di atas kayu salib tidak mungkin hidup sia-sia di hadapan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak serius menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen? Karena selalu merasa Tuhan selalu anugerah itu cukup. Percaya kepada Yesus masuk di atas kayu salib. Ingatkah kita apa yang dia alami di atas kayu salib? Supaya kita ini mengalami terang dan diselamatkan. Dan saudara-saudara, saya rasa itu termasuk cukup pada waktunya. Karena ini juga berkaitan dengan yang namanya Ordo Salutis. Roma 8, 29 sampai 30. Mari kita membaca bagian itu, saudara-saudara. Karena ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, daripada predestinasi atau penebusan Kristus. Saudara perhatikan semua kata kerja itu diawali dengan di. Pilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Semua bentuknya pasif. Manusia pasif, Tuhan yang aktif. Kita itu adalah penerima, Tuhan Yesus itu adalah pemberinya. Kemarin saya menginjili orang. Dia bilang kepada saya, Pak, cukup. Saya tidak membohongi orang. Saya berbuat baik. Menurut dia, itu sudah cukup. Tidak ada kebaikan manusia yang berkenan kepada Tuhan kecuali kebaikan Yesus yang dia lakukan di atas kayu salib, itu yang kebaikannya diterima Tuhan. Amin, saudara. Saudara pikir baik. Kalau manusia bisa diselamatkan karena kebaikannya, untuk apa Yesus dikorbankan Yesus Bapa untuk disalibkan untuk kita? Harus kita pikir mendalam. Kalau manusia bisa diselamatkan oleh kebaikannya, untuk apa Bapa mengorbankan anaknya di atas kayu salib untuk keselamatan kita? Berarti tidak ada kebaikan yang berkenan kepada Tuhan kecuali kebaikan Kristus yang dia lakukan di atas kayu salib. Saudara-saudara perhatikan, semua kata ini pasif, hanya Tuhan yang aktif. Saudara-saudara, sebelum kita membaca ini, saya percaya di sini hamba Tuhan dari dulu yang tidak tahu, kami memulai persekutuan PR Reform Injili di Karawaci itu tahun 96. Dan dimulai gereja PMRI itu tahun 97 bulan April. Saudara-saudara. Jadinya saudara-saudara, kita semuanya harus memahami dengan betul, saudara-saudara, saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini sudah berkhotbah. Ini adalah tiang daripada doktrin reform. Sebelum kita membaca ini, saudara-saudara, ini saya kutip yang sering kita dengar. Karena ini adalah tiang daripada doktrin reform. Di dalam bahasa Inggrisnya begini. The grace of God is prior to human response.
anugerah Tuhan itu adalah apa? The grace of God is prior to man. Artinya, anugerah Tuhan mendahului setiap kita, barulah kita bisa meresponi anugerah Tuhan. Amin, saudara? Sebelum saudara meresponi anugerah Tuhan, engkau terlebih dahulu diberikan anugerah Tuhan. Dan anugerah itu diresponnya dari manusia. Saudara diselamatkan karena anugerah tiba. Saudara menjadi orang Kristen karena anugerah sudah tiba. Saudara menjadi orang Kristen yang baik dan seterusnya karena anugerah sudah tiba. Segala sesuatu itu adalah respon daripada Tuhan. Darinya manusia itu pasif, Tuhan itu adalah aktif. Saudara membaca nanti kelima kata kerja ini saya akan bagikan di dalam 3 bagian. Keselamatan itu ada 3 tahap. Yang sudah past, yang sekarang present, dan yang akan datang adalah future. Itu adalah 3 tahap keselamatan yang kita alami di hidup ini. Tolong baca saudara-saudara Roma 8, 29 sampai 30. 1, 2, iya. Kalau saudara dengan saya dipilih Tuhan, tidak mungkin tidak mengalami sampai kemuliaannya. Amin, saudara? Jadinya kita yang dipilih, tidak ada yang ketinggalan. Dari pemilihan sampai kemuliaan, berarti keselamatan terjamin. Itu adalah tidak akan hilang selama-lamanya. Karena yang dipilih sampai kemuliaan. Kelahiran Kristus, kematian Kristus, sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadinya saudara-saudara, saya akan bagi di dalam 5 kata kerja ini. Yang dipilih dan ditentukan itu adalah yang sudah lewat. Yang lewat, dipilih, itu adalah dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 3. Perhatikan kata telah mengaruniakan, itu ayat 3. Ayat 4, telah memilih, berarti sudah lewat. Ayat 5, telah menentukan, berarti 3 kata telah dijelaskan dari Efesus 1, 3 ayat 3, 4, dan 5. Telah mengaruniakan, telah membeli, dan telah menentukan, itu sudah lewat. Yang Tuhan tentukan, itu nanti akan mengalami panggilan. Oke, saudara membaca ketiga ayat ini. Dari Efesus 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan kata telah. Saudara membacanya. 1, 2, iya. Berarti yang dipilih dan ditentukan sudah lewat. Sekarang yang dipilih dan ditentukan akan mengalami panggilan. Berarti yang dipanggil, semua orang mendengar Injil, tetapi tidak semua yang mendengar Injil menerima Yesus Kristus. Injil dikabarkan ke seluruh dunia, tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus hanya umat pilihan. Jadinya saudara-saudara membaca Matius 22 ayat 14. 1, 2, iya. Saudara, kalau saudara dipilih, itu sangat berkat besar. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak Romi, itu tidak adil ya. Kok Tuhan pilih-pilih? Saya mau tanya saudara. Saudara punya hak nggak untuk memilih? Saya tanya saudara, setiap orang punya hak nggak memilih? Pada waktu saudara memilih, engkau tidak bisa dikatakan orang engkau tidak adil karena engkau memilih. Siapa di sini pacaran dulu dan pada waktu saudara ditaksir beberapa orang engkau pilih di antara 3 hanya 1, bukan? Kalau engkau menerima 1 di antara 3, engkau memilih di antara 3 itu 1, itu adil. Kalau engkau menerima ketiga-tiganya itu tidak adil. Mengerti poin saya, saudara-saudara? Memilih itu adalah adil. Amin.
Oke, contohnya supaya tidak memperpanjang. Siapa di sini pada waktu saudara ditaksir orang, engkau yang ditaksir itu ada beberapa orang yang taksir saudara? Angkat tangan, siapa orang itu? Terus ada bilang, kalau yang 3 itu menaksir saudara, dan yang 1 diterima, yang ditolak itu 1 dan 3, yang diterima itu 2. Yang 1 dan 3 itu tidak bisa mengatakan kamu tidak adil, kenapa kamu yang terima itu yang 2. Betul kan saudara-saudara? Karena itu hak saudara untuk memilih. Tetapi masalahnya, walaupun manusia ada hak memilih, tetapi pilihan manusia itu bisa salah. Betul nggak saudara-saudara? Tetapi kalau Tuhan memilih tidak mungkin salah. Amin saudara? Kalau dia salah pilih, dia bukan Tuhan. Kalau manusia saja yang dicipta ada hak memilih, kenapa Tuhan sempat cipta tidak punya hak memilih? Pertanyaan saya, memilih itu bagus nggak? Amin? Saudara-saudara itu selalu mempunyai pikiran kalau mau menyelamatkan orang lebih baik Tuhan tidak pilih. Saudara lebih mau percaya pikiran saudara atau apa yang ditulis di dalam Alkitab? Memang tidak gampang. Tetapi saudara harus percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada manusia. Amin saudara? Harus kita jelaskan. Kita mengenal Allah adil, baik, segala sesuatu. Tuhan tidak pernah melakukan yang salah terhadap manusia. Manusia yang melakukan terhadap Tuhan yang banyak sangat yang tidak baik. Tapi Tuhan tidak pernah tidak melakukan yang baik untuk manusia. Jadinya saudara-saudara, umum semua orang mendengar Injil, tetapi khusus itu menjadi efektif hanya umat pilihan Tuhan pada waktu engkau mendengar Injil, engkau percaya kepada Tuhan dan saudara menjadi milik Tuhan. Amin saudara? Itu efektif. Kenapa efektif? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara untuk menerima Yesus Kristus. Itu panggilan yang efektif. Bukan kemauan saudara tetapi kemauan Tuhan. Saudara membaca Roma 1 ayat 6. 1, 2, ya. Semua orang ciptaan Tuhan tetapi tidak semua orang adalah anak Tuhan. Amin. Kalau saudara dengan saya menjadi anak Tuhan milik Kristus, itu bukan kehebatan manusia tetapi kehebatan Tuhan. Kok Tuhan bisa memilih kita? Saudara bisa bertanya kepada diri saudara, kok saya ini bisa dipilih Tuhan? Amin saudara. Ada apa daripada diriku ini untuk dipilih Tuhan? Bukan karena kita yang hebat itu Tuhan kok bisa pilih kita yang ini. Dan saudara-saudara, saya akan meneruskan dari kata dibenarkan. Berarti dipilih, ditentukan lewat, dipanggil, yang dipilih dan ditentukan pasti mengalami panggilan. Dan yang meresponi panggilan pasti itu adalah orang yang dibenarkan. Saudara perhatikan, dibenarkan dari kata benar ada 2 kata bahasa aslinya yang kita bisa bedakan walaupun tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi kalimat ini. 2 istilah bahasa asli yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Oke, yang pertama, righteousness itu kata benar. Artinya itu adalah dibenarkan daripada penyaliban Kristus di atas kayu salib. Saudara membaca Roma 5 ayat 9. Perhatikan kata dibenarkan. Ini adalah dikaiosone di dalam bahasa aslinya. Saudara membacanya 1, 2, ya. Jadinya saudara-saudara yang dibenarkan oleh darah Kristus pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu namanya istilah teologisnya adalah bahasa Inggrisnya imputation of God's righteousness. Berarti pada waktu Yesus Kristus di atas kayu salib lihat dengan baik saudara, ini adalah Tuhan yang benar, saya adalah orang yang berdosa yang tidak benar. Darah Kristus itu yang saya terima, kebenaran Kristus membenarkan saya yang tidak benar. Dan saya yang tidak benar, itu yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Mengerti saudara-saudara? Ini sangat jelas.
Di atas kayu salib namanya imputation of God's righteousness. Allah yang benar, Allah yang adil, ada yang baik, ada yang kasih. Apa yang dia punya, dia berikan kepada kita yang tidak benar ini. Dan apa yang saya miliki, berdosa, berbohong, najis, dan seterusnya, itu yang diterima Yesus Kristus di atas kayu salib. Berarti pembenaran kita itu adalah pasif. Karena kebenaran Kristus. Sekarang, daripada di kayu salib, Yesus Kristus itu sebagai apa? Juru selamat kita. Tetapi perhatikan, tidak berhenti Yesus itu sebagai juru selamat kita. Harus kita juga mentuhankan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Itu namanya aletheia. Aletheia itu bahasa aslinya adalah truth. Berarti righteousness, benar bahasa Inggrisnya. Truth juga diterjemahkan benar. Tetapi benar ini adalah aletheia yang dibenarkan oleh darah Kristus, berjalan di dalam kebenaran Allah, pimpinan Roh Kudus dengan firman Tuhannya. Amin, saudara. Kalau kita sudah dibenarkan dengan darahnya, tidak mungkin kita berjalan di dalam mentuhankan Tuhan setiap hari. Kalau saudara mengatakan Yesus itu juru selamat saya, tetapi saudara tidak mentuhankan Tuhan setiap hari, itu sama Yesus juga bukan juru selamat saudara. Mengerti? Kalau saya mengatakan Yesus sebagai juru selamat saya, artinya harus saya mentuhankan Tuhan setiap hari. Itu namanya keselamatan, itu namanya aletheia. Berarti pembenaran secara pondasi adalah darah Kristus. Dan kedua, setelah saya menjadi orang Kristen, saya berjalan di dalam kebenaran oleh firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kadang-kadang saya sedih mendengar orang Kristen lama di Reform. Dia bilang kepada saya, Pak Romi, sama saja. Yang ke gereja, korupsi. Yang ke masjid, korupsi. Yang ke wihara, korupsi. Sama. Hanya berbeda tempat ibadahnya. Tapi saya katakan kepada saudara, orang Kristen harus beda daripada yang lain, baru itu betul-betul orang Kristen. Amin, saudara. Kalau saudara tidak beda dengan orang lain, engkau bukan Kristen. Engkau hanya ke gereja. Saya ulangi saudara dengan satu khotbah yang sangat tegas. Gereja tidak akan merubah saudara. Hanya Kristus yang bisa merubah kita. Bukan masuk ke dalam gereja yang merubah kita. Kapan Yesus Kristus masuk di dalam hati kita, itulah yang merubah kita. Amin. Saudara dibesarkan di dalam gereja, belum tentu engkau bisa berubah. Karena gereja tidak ada kuasa untuk merubah saudara. Kapan Yesus Kristus masuk di dalam hati kita, itulah yang merubah kita. Dan yang dibasuh oleh darahnya harus berjalan di dalam ketuhanan Tuhan setiap hari. Itu namanya di dalam firman Tuhan yang kudus dengan Ruh-Nya yang kudus. Berarti perhatikan, darah yang kudus itu righteousness. Aletheia, kehadiran firman Tuhan dengan Roh Kudus menolong kita supaya apa yang kita terima secara keselamatan kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Itu namanya aletheia. Tolong baca aletheia. Yohanes 17 ayat 17. Saudara membacanya. 1, 2, ya. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh mau dengar, mau katakannya, tetapi yang diam-diam saya nggak ngerti, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, saya ulangi. Sebelum kita tinggalkan ibadah pagi ini, saya menghimbau dengan serius. Betulkah kita memahami pengorbanan Kristus atas kayu salib yang membenarkan kita? Yang berikutnya, saudara-saudara, berarti dimuliakan. Kapan kemuliaan? Masih mengingat saudara-saudara pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia ini, masih mengingat Roma 3 ayat 23? Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak saudara dengan saya diselamatkan oleh Tuhan, kemuliaan itu dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kemuliaan yang sempurna pada waktu Tuhan datang kedua kalinya. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, tidak semua yang masuk di dalam gedung gereja ini pasti selamat. Semua yang diselamatkan oleh Tuhan hanya di dalam Kristus.
Kapan kita tahu orang Kristen sungguh-sungguh umat pilihan? Pada waktu Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Saya sering mengatakan, kekristenan, Kristen yang sejati bukan di dalam gedung gereja. Kekristenan yang sejati di luar sana. Amin. Bukan di sini. Di sini kita baca Alkitab, kita berdoa dan seterusnya dan nyanyi. Tetapi saya bertanya, di luar sana, apakah engkau menghidupi apa ada yang di sini? Saudara-saudara, saya akan melihat dengan satu bagian yang sangat penting. Saudara-saudara, siapa yang di dalam Kristus harus di dalam Roh Kudus. Tadi saudara-saudara, kita dibasuh oleh darahnya dan kita dibenarkan oleh firman-Nya yang kudus dengan kehadiran Roh Kudus. Jadinya, kalau kita mengatakan saya Kristen, harus ada Roh Kudus dan harus ada Kristus. Minta tolong, ini semuanya sudah tinggal dibaca. Saudara membaca Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, iya. Jadinya, supaya sungguh kita tahu asli siapa Yesus yang kita terima itu, harus ada Roh Kudusnya. Kalau tidak ada Roh Kudus, itu Yesus yang mana? Masih mengingat pada waktu Yesus Kristus bertanya di Matius pasal 16, menurut kamu siapakah aku ini? Satu Yesus yang mereka ikuti, tapi jawabannya macam-macam, bukan? Membuktikan Yesus yang benar yang engkau terima, itu tidak di luar dengan pimpinan pertolongan Roh Kudus. Itu baru betul. 1 Korintus 12 ayat 3. Oke, saudara baca ya. Supaya kita yakin tidak ada orang yang menerima Yesus Kristus tanpa Roh Kudus. Oke, saudara membacanya. 1 Korintus 12 ayat 3. 1, 2, ya. Kalau saudara dengan saya bisa menerima Yesus Kristus, karena itu juga pekerjaan Roh Kudus. Masih mengingat yang namanya menghujat Roh Kudus? Orang Kristen sejati tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus hanya dilakukan oleh non-Kristen. Apa itu menghujat Roh Kudus? Karena tidak menerima Yesus Kristus. Karena Roh Kudus memimpin orang itu untuk percaya kepada Yesus. Dia tolak Roh Kudus, berarti dia menolak Yesus Kristus. Amin saudara. Jangan berpikir Roh Kudus itu lebih besar daripada Yesus Kristus ya. Roh Kudus datang untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Amin saudara. Roh Kudus datang untuk memuliakan Kristus. Jadinya saudara-saudara, supaya kita yakin orang itu betul-betul di dalam Kristus, tidak mungkin dia tidak hadir di dalam Roh Kudusnya. Yesus hadir, harus ada Roh Kudusnya. Perhatikan Roma 8, 14-16. Mengenai kalau Roh Kudus itu datang atau hadir, kita memanggil Tuhan itu Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita memanggil Tuhan itu Bapa. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita juga memanggil Tuhan itu Bapa. Jadinya tidak ada keselamatan sejati di luar Allah Tritunggal. Amin saudara. Tidak ada keselamatan sejati di luar Allah Tritunggal. Oke saudara membaca. Roma 8, 14-16. 1, 2, ya. Siapa yang anak-anak Allah? Hadirnya Roh Kudus. Saudara, saya akan menutup beberapa ayat kemudian, tetapi ini salah satu yang penting. Siapa yang di dalam Kristus harus ada buahnya. Buah itu membuktikan engkau Kristen. Tanpa buah itu saudara bukan Kristen. Buah itu membuktikan engkau Kristen sejati dan saya Kristen sejati. Siapa yang di dalam Kristus harus ada buah. Siapa yang di dalam Roh Kudus harus ada buah. Itu baru betul-betul mengatakan kita Kristen sejati karena buahnya. Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Perhatikan kata buah. Berarti yang di dalam Kristus harus ada buah. Amin.
Kalau tidak ada buah, berarti engkau belum di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus harus ada buahnya. Buah apa? Karakter-karakter Kristus. Saudara, kalau sudah Kristen lama, orang mengatakan apa? Saya melihat Kristus di dalam hidupmu. Saudara, amin? Itu adalah kehadiran Tuhan. Oke, saudara membaca Yohanes 15 ayat 5 dan loncat ke ayat 8. Saudara membaca kedua ayat ini. 1, 2, iya. Saya membaca ulang bagian akhir. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Siapakah murid-murid Kristus? Yang berbuah. Kalau kita di dalam Kristus harus ada buah. Dan kalau kita di dalam Roh Kudus harus ada buah. Minta tolong tayangkan Galatia 5, 22 sampai 23. Di dalam Kristus ada buah, di dalam Roh Kudus harus ada buahnya. Oke, saudara membaca Galatia 5. 1, 2, iya. Dan yang menggabungkan dua pengertian ini, ayat 9 sampai 11. Di mana ada Tuhan di dalam kita juga ada rohnya di situ. Saudara membaca, ya, ini perhatikan, yang di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, yang di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus. Saudara membaca ketiga ayat ini. 1, 2, iya. Saudara-saudara, saya akan menutup khotbah pada hari ini. Dan saya bersyukur. Saya mengingat saya sudah 2 tahun tidak diundang di gereja ini. Saya tidak membuat hati sakit dan seterusnya. Tetapi saya sangat bersyukur. Tahun kedua saya diundang lagi di gereja ini. Karena memang di mana-mana saya pergi, saya mengatakan sudah 7 cabang yang saya layani bersama dengan Ibu Maria. Tapi selalu saya katakan, jangan iri hati kalau saya mengatakan Karawaci tidak bisa dibandingkan yang lain, karena ini pertama kali kami buah daripada pelayanan kami, Karawaci. Dan kami di mana-mana pun kami tinggal di Karawaci. Rumah kami hanya satu di bumi, di Karawaci, dan rumah kami yang satu rumah di sana. Jadinya saudara-saudara, saya sangat-sangat mencintai Karawaci. Karena ini permulaan pelayanan kami. Dan saya akan menutup khotbah ini, saudara-saudara. Hidup orang Kristen tidak sempurna. Tetapi yang Tuhan Kristus lakukan untuk kita sempurna. Amin, saudara. Yang Yesus Kristus lakukan untuk kita sempurna. Khususnya keselamatan kita. Sempurna. Karena kita akan pergi ke tempat yang sempurna itu. Tetapi selama kita di bumi ini, kita tidak mungkin hidup sempurna. Perhatikan kalimat saya, saudara-saudara. Yang Yesus Kristus lakukan untuk kita semuanya sempurna. Tetapi apa yang saya hidupi untuk Tuhan tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Tetapi kita bersyukur, kita tidak sempurna, tapi arah kita itu sudah benar. Amin. Perhatikan kalimat ini. Kita sebagai orang Kristen tidak mungkin hidup sempurna. Karena kita masih ada daging jatuh bangun. Tetapi perhatikan saudara, orang Kristen ada jatuhnya, tapi lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Lahir baru, naik, turun, naik, turun, naik. Tetapi tetap grafiknya ke atas. Tidak mungkin orang Kristen naik, turun, naik, turun. Itu namanya ke neraka, saudara-saudara. Saya ulangi kalimat ini.
Orang Kristen sejati tidak mungkin hidup sempurna. Tetapi hidup kita sudah arah itu sudah benar. Hari demi hari darah Kristus menyempurnakan atau membenarkan kita. Firman yang benar, Roh Kudus yang benar menolong kita. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mari mentuhankan Tuhan setiap hari di dalam perbuatan kita. Mentuhankan Tuhan. Saya percaya sepenuhnya orang Kristen harus hidup berubah. Masih mengingat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang sudah di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti orang Kristen yang benar dan hidup yang benar, hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan. Walaupun tidak hidup sempurna, tetapi menuju kepada kesempurnaan. Saya menutup khotbah ini dengan 3 bagian yang saya sudah sampaikan. Kenapa berkat terbesar adalah keselamatan? Dan kedua, keselamatan yang dikerjakan Tuhan menghasilkan buah. Dan melalui buah-buah kita ini juga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apa tujuan akhir daripada hidup orang Kristen? Bukankah memuliakan Tuhan? Kalau kita memuliakan Tuhan, itu pun pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena darahnya, firman-Nya, dan Roh-Nya yang kudus. Mari kita tundukkan kepala.